Lalu bagaimana peluang timnas asuhan Sinteyong berupaya memastikan langkah ke Piala Dunia pasca berhasil bangkit dari keterpurukan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita bahas bersama semua daring dengan para narasumber. Sudah bergabung dengan narasumber kami ada pengamat sekaligus komentator sepak bola Bung Anton Sanjoyo atau lebih akrab disapa Bung Joy. Selamat sore, Bung Joy. Salam olahraga. Sehat selalu Anda. Salam olahraga. Selamat sore. Baik, komentar Anda soal tadi malam bagaimana hasil yang memuaskan kita dapatkan, Bung Joy? Ya, ini membuka peluang Indonesia untuk lanjut ya. Artinya Indonesia kembali ke permainan setelah berada di dasar klasemen, menang lawan Arab Saudi. Menurut saya itu bukan saja mengembalikan kepercayaan diri, tapi juga membuka lebar-lebar peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia mendatang ya. Karena dengan kemenangan ini bukan saja posisi Indonesia naik ke posisi 3, ranking juga naik 5 peringkat, tapi juga sebetulnya direct competitor Indonesia itu sudah disingkirkan, dalam arti tadinya direct competitor Indonesia itu Cina dan Bahrain untuk berebut posisi 3 dan 4. Tapi sekarang direct competitor Indonesia itu tinggal Australia sebetulnya untuk berebut posisi 2. Kalau Jepang udah jangan kita hitung lah, dia udah terlalu superior. Tapi untuk berebut posisi 2 dengan Australia atau siapapun yang bisa naik nanti, mungkin juga Arab Saudi, mungkin juga masih ada Cina, masih ada Bahrain. Tapi kemungkinan besar Indonesia direct kompetitornya tinggal Australia. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia, paling tidak atau paling tidak bisa draw melawan Australia di kandang Australia, menurut saya kita lanjut terus sampai ke bisa ke posisi 2 atau bisa posisi 3-4 yang lanjut ke putaran keempat. Tapi rasanya dengan kemenangan melawan Arab Saudi ini menutup semua komentar miring ya, terutama setelah kekalahan dari Cina, setelah kekalahan besar dari Jepang, sehingga kemudian memang dan yang terutama tadi kita lihat wawancara Marcelino Ferdinand, the Wonder Boy, yang sempat turun penampilannya, disimpan lama sekali oleh Sintayong, akhirnya diberi kepercayaan lagi dan bisa mencetak gol-gol yang sangat cantik untuk 3 poin Indonesia. Jadi ini menurut saya membuka kotak Pandora lah. Indonesia harusnya sih bisa terus berbicara lebih jauh ya di putaran kualifikasi Piala Dunia. Ya masih ada asa begitu ya ke Piala Dunia, Bung Joy. Tapi kalau Anda lihat dari kacamata Anda, siapa kira-kira dapat kredit plus pada pertandingan semalam? Kalau kita lihat perbandingan dari pertandingan sebelumnya melawan Jepang, kan sebetulnya lini belakang Indonesia itu ternyata rentan ya. Setelah saya duga sangat kuat dengan adanya Jai, Rizky Ridho yang sangat dominan, Hubner yang juga menurut saya salah satu yang terbaik, lini tengah Indonesia juga menurut saya salah satu yang terbaik di grup ini. Tapi ternyata melawan tim seperti Jepang kok rentan. Dan kemudian semua diperbaiki ketika melawan Arab Saudi. Dan memang ada juga sebetulnya memang faktor taktik dan strategi, terutama formasi dari Sintayong ya. Saya memang sudah menduga Indonesia akan menggebrak, tapi dengan formasi lini tengah dan belakang yang jauh lebih kuat. Memang sebetulnya formasi bakunya adalah 3-4-2-1, tapi kemarin Sintayong pasang 3-5-2. Ini menurut saya memang dia ingin memperkuat lini tengah sekaligus mengutus pemain-pemain yang ada di sektor sayap, terutama Verdong dan Sandy Walsh untuk disiplin. Ketika Indonesia kehilangan bola, mereka harus berada di perimeter pertahanan Indonesia. Ini yang kemudian menjadi kunci menurut saya. Jai permainannya juga sangat meningkat setelah tampil tidak terlalu bagus ya waktu melawan Jepang. Baik, itu tadi ya kuncinya disiplin. Selain disiplin apalagi ya Bung Joy kira-kira agar kita bisa maksimal dalam fase grup, menjaga dan juga memperkokoh posisi di klasemen grup C, Bung Joy? Ya, memang salah satu kelemahan adalah lini depan yang belum juga produktif ya. Kalau kita lihat kan Marcelino sebetulnya bukan pemain lini depan, dia sebetulnya pemain sayap. Dia ada di posisi nomor punggung 8 atau di posisi sayap kiri kanan. Nah kemarin itu dia dipasang di posisi sayap kiri. Dia bergantian dengan Verdong dan Rafael Struijk bergantian masuk ke kotak penalti, dan kuncinya adalah ketenangan Rizky Ridho ya, ketenangan dari Marcelino untuk mendapatkan bola di sekitar ruang tembak. Itu kan dia sudah perlihatkan lama, waktu di U23 kan dia mencetak gol-gol yang cantik sekali dengan ketenangannya.
Nah, ini kemarin kembali lagi setelah lama dia tenggelam, dia kembali lagi dengan ketenangannya dan mencetak gol kemenangan. Ini saya Hmm, rasa poin yang paling penting adalah kembalinya kepercayaan Marcelino, kembalinya kepercayaan lini belakang, Martin Pas juga tidak membuat blunder lagi, lini tengah juga berani melakukan intercept, mhm. meskipun banyak challenge yang berbahaya ya, sampai kemudian juga kita tahu Hübner kan kena kartu merah gitu loh. Mhm. Tapi ya memang itu risiko yang harus dia ambil. Tidak mempersalahkan kartu merahnya, dia memang harus lakukan itu demi mengamankan ruang pertahanan Indonesia. Dan saya rasa apa yang ditampilkan kemarin semua pemain rata-rata 8 ya. Oke. Kalau saya kasih nilai gitu. Mhm. Ya, selain yang Anda katakan tadi, apalagi hal-hal lain yang mungkin jadi evaluasi bagi Sinteyong, di sisa laga tersisa, Bung Joy? Saya rasa memang peningkatan lini depan supaya bisa lebih tajam ya. Dia kan Mhm. sekarang sudah mengariakan, memperkerjakan pelatih khusus striker. Rasanya memang Rafael Struijk harus berkembang, Orad Mangun harus berkembang, Mhm. dan saya rasa Marcelino harus diberi lagi ruang yang lebih banyak. Karena ini pemain sebetulnya stylish. Memang Ya. dia kekurangannya adalah pada ketenangannya. Nah, kemarin itu ketenangannya sudah kembali, menurut saya dia sudah rilis ya, beban yang ada pada dia sekarang sudah rilis. Kalau dia kembali diberi kepercayaan, saya rasa dia akan menjadi faktor kunci ya untuk perjalanan Indonesia. Baik, ini kan masih ada harapan di berikutnya untuk peluang timnas pada laga kualifikasi Piala Dunia. Kita akan lihat di Maret dan bulan Juni nanti ada Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Bagaimana kemudian bisa disiapkan strategi apa yang mantap rasanya nanti di laga berikutnya, Bung Joy, menghadapi Nah, Australia, gini, Bahrain, China, dan Jepang? ya memang problem besar bagi tim Indonesia ini adalah mereka kan jarang berkumpul. Mhm. Nah, mudah-mudahan sih karena waktunya masih cukup panjang ya, akan kembali bertelaga kan Maret dan Juni. Mhm. Sampai Maret kan kira-kira masih ada 2 bulan bersih gitu ya. Saya sih inginnya mereka lebih banyak diberi kesempatan untuk berkumpul ya, entah bagaimana Mhm. caranya, karena kan memang agak sulit. Kebanyakan mereka bermain di Eropa. Mhm. Sekarang ada 15 atau 16 pemain main di Eropa. Ya mungkin pemain yang non Eropa ke Eropa gitu loh, untuk berkumpul dan melakukan latih tanding dengan tim-tim yang pada saat jeda kompetisi ya. Tapi kalau di jeda internasional nggak mungkin, karena mereka juga akan mungkin bermain untuk di kompetisinya gitu loh. Mhm. Dan saya rasa jeda jeda internasional itu pasti selaras dengan kualifikasi Piala Dunia. Dan yang kita tahu memang pemain-pemain yang berlaga di Eropa kan kalendernya ketat banget. Nah, Mhm. ini yang saya rasa harus dimaksimalkan ya oleh Pak Marji dan kawan-kawan di manajemen tim, supaya mereka bisa berkumpul lebih lama, mereka bisa melakukan latih tanding dengan tim-tim yang menurut saya selevel atau levelnya lebih tinggi, supaya jam terbang mereka bersama dalam kumpul bersama itu makin makin banyak. Karena masih ada 2 bulan bersih lah kira-kira. Harus dilihat Oke. betul kalendernya, dan ini Mhm. memang butuh biaya, tapi saya rasa biaya bukan persoalan. Ya, terakhir kan ini kan juga kita simak ya komentar daripada netizen sebelum pertandingan Arab Saudi, ada beberapa strategi yang belum tepat rasa dilakukan dan salah oleh Sintayong kepada anak asuhnya. Ini adalah soal kekompakan. Apakah masih kurang rasanya kekompakan ini diciptakan di pertandingan karena banyaknya naturalisasi? Saya rasa memang kalau kita lihat beberapa pemain diaspora atau pemain naturalisasi, Hmm. itu memang ada beberapa pemain yang belum tune in dengan tim gitu ya. Kalau kita bicara sekarang misalnya pemain Elino Rangers yang tidak lagi masuk DSP dalam 2 pertandingan terakhir, Hmm. memang masih butuh. Kevin Dix pun menurut saya meskipun tampil cukup lumayan, tapi memang komunikasinya masih kurang dengan tim yang lain. Jadi memang persoalan komunikasi ini butuh diwujudkan dalam bentuk ya kebersamaan. Mereka harus lebih lama, lebih punya waktu untuk kumpul bersama dalam Mhm. sesi latihan bersama di luar kalender internasional FIFA yang berkaitan dengan Piala Dunia. Karena kalau enggak kan memang nggak bisa gitu loh. Nah, ini yang masih jadi persoalan. Kalau pemain seperti Nathan, saya harus sebut Kapten Jai, menurut Hmm. saya udah oke lah. Apalagi Kapten Jai kan kalau sepanjang kita tahu 1 menit pertama saja dia debut bersama tim Indonesia kan langsung tune in, dia Mhm. bahkan langsung jadi leader. Nah, ini yang kita harus membuat dia sebagai benchmark, sebagai figur yang layak dicontoh dalam cara dia berkomunikasi dengan tim dan dengan yang lain. Ini yang menurut saya harus dibicarakan secara matang ya Oke. di dalam
di dalam tim ini. Oke, semoga ini bisa disimak oleh manajemen ya, agar bisa membenahi diri, tidak puas dengan hasil semalam, dan perjuangan masih belum usai begitu ya, Bung Joy. Terima kasih untuk Oh, ulasannya masih pada jauh, tapi asanya sudah kelihatan. usah kelihatan gitu ya. Oke, terima kasih Bung Joy, Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola bersama kami di Newsroom. Selamat sore, salam olahraga, Bung Joy. Selamat sore, terima kasih.